Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya belajar akuntansi bersama Ibu Eka. Oke, hari ini Ibu Eka akan membahas tentang bab perusahaan dagang, yaitu bagaimana cara kita untuk menganalisis perusahaan dagang, transaksinya untuk lebih mudah. Oke, langsung saja kita lihat ke belakang Ibu. Di sini ada pedoman dalam menganalisis transaksi perusahaan dagang, Jadi sebelum kita menganalisis perusahaan dagang, alangkah lebih baiknya kita perhatikan hal-hal berikut terlebih dahulu, Yang pertama itu adalah apa? 1. Posisikan diri kalian sebagai pelaku, Artinya apabila transaksi tersebut berhubungan dengan pembelian, posisikan diri kalian sebagai si pembeli. Dan apabila transaksi di perusahaan dagangnya mengenai tentang penjualan, berarti posisikan diri kalian sebagai si penjual. Oke, yang kedua, bagi pembeli, barang dagang adalah pembelian atau retur pembelian. Jadi untuk posisi sebagai si pembeli, nanti kalau ada transaksi barang dagang, berarti akan ada akun yang muncul yang namanya akun pembelian. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagi pembelian secara kredit akan muncul akun utang dagang. Ingat jadi kalau kita membeli barang dagang secara kredit, otomatis akan muncul yang namanya akun utang. Ingat, biasanya ini selalu suka salah dengan yang namanya piutang, suka ketukar. Jadi ingat, untuk pembelian secara kredit akan muncul yang namanya akun utang dagang. Kemudian yang keempat, bagi penjual, barang dagang adalah penjualan atau retur penjualan. Jadi kalau kita posisinya sebagai penjual, kemudian kita menjual barang dagang, berarti nanti akan muncul yang namanya akun penjualan. Dan yang kelima, bagi penjualan secara kredit akan muncul akun yang namanya piutang dagang. Nah, untuk penjualan secara kredit akan muncul akun yang namanya piutang. Ingat piutang. Oke, yang terakhir yang keenam, ini yang sangat-sangat penting di antara ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu barang dagang jika bertambah ada di posisi sebelah debit, dan barang dagang jika berkurang ada di posisi sebelah kredit. Jadi karena ini perusahaan dagang, otomatis kita itu transaksi itu pasti berhubungan dengan barang dagang. Nah, barang dagang ini apabila bertambah itu posisinya ada di sebelah debit. Dan barang dagang ini apabila berkurang itu posisinya ada di sebelah kredit. Itu adalah keenam hal-hal yang harus diperhatikan atau pedoman yang harus kalian tahu, yang harus kalian pegang untuk memudahkan kalian dalam menganalisis suatu transaksi perusahaan dagang. Oke, selanjutnya itu ada akun-akun yang ada pada perusahaan dagang. Jadi ibu di sini tulis ada 10 akun sama ibu sengaja ditulis 5. Artinya di perusahaan dagang itu ada pembelian dan ada penjualan. 5 untuk pembelian, 5 untuk penjualan. Oke, yang pertama itu adalah pembelian secara tunai. Pembelian secara tunai itu dimaksud adalah apa? Jadi kita membeli suatu barang dagang secara cash, secara langsung, uang yang langsung dikeluarkan. Itu akan muncul yang namanya akun kas. Nah, yang kedua itu pembelian secara kredit. Nah, seperti di pedoman tadi, pembelian yang dilakukan secara kredit itu akan mendapatkan itu biasanya dalam bentuk faktur dan akan muncul yang namanya akun utang dagang. Kemudian yang ketiga, potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini itu akan kita dapatkan biasanya kalau kita itu membeli barang dagang dan biasanya ada diskon atau potongan harga dari si penjual. Makanya kita akan dapat yang namanya potongan pembelian. Kemudian yang keempat adalah retur pembelian. Jadi retur pembelian itu adalah apabila si pembeli membeli barang dagang, kemudian barang tersebut entah itu rusak atau entah itu cacat atau lain sebagainya dikembalikan lagi oleh si pembeli. Nah, itu namanya adalah retur pembelian. Yang kelima adalah beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ini adalah biaya yang dikeluarkan pada saat si pembeli membeli barang dagang. Kemudian sekarang untuk penjualannya. Yang pertama, penjualan secara tunai. Nah, sama dengan pembelian. Penjualan secara tunai di sini adalah menjual barang dagang secara cash. Itu namanya akan muncul akun yang namanya kas. Kemudian penjualan secara kredit. Nah, ingat
si pembeli itu utang. Jadi di si penjual muncul yang namanya akun piutang. Oke, yang ke-8, potongan penjualan. Potongan penjualan ini diberikan oleh si penjual kepada si pembeli supaya apa? Supaya mungkin banyak yang beli, kemudian diberikan diskon berapa persen dan sebagainya. Itu tergantung dari si penjualnya. Kemudian yang ke-9 ya, retur penjualan. Retur penjualan ini si penjual akan menerima barang yang sudah dibeli oleh si pembeli dan dikembalikan lagi ke si penjual. Itu namanya retur penjualan. Kemudian yang terakhir adalah beban angkut penjualan. Biaya yang dikeluarkan oleh si penjual untuk menjual barang dagangannya. Oke, ini adalah dasar dari cara menganalisis transaksi perusahaan dagang. Jadi sebelum kalian menganalisis ke transaksi langsung, alangkah lebih baiknya kalian perhatikan dulu hal-hal yang tadi Ibu sampaikan supaya mempermudah kalian dalam menganalisis suatu transaksi dalam perusahaan dagang. Oke, Ibu cukupkan untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu berikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.